Warrior, sekarang kita bakal ngebahas beberapa soal yang muncul pada UTBK 2020 ya. Untuk materi yang pertama ini, kita akan ngebahas mengenai fungsi komposisi. Oke? Selamat belajar bersama EduBi1. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Kan di sini bentuk X-nya itu kuadrat, berarti kita sederhanain biar lebih simpel aja gitu. Kan di sini bentuknya fx kuadrat sama dengan 4x kuadrat min 2. Nah, untuk menyederhanakannya, x kuadratnya kita misalkan. Di sini kita misalkan menjadi huruf A atau variabel A, tapi terserah aja mau dimisalkan menjadi seperti apa. Kita misalkan jadi A ya, berarti setiap x kuadrat kita ubah jadi A. Jadi fa sama dengan 4A dikurangi 2. Setelah itu kita rubah lagi. Kita masukin nih. Kan di sini fungsinya menjadi G bundaran F terhadap angka 2 itu sendiri. Nah, kita sederhanain kalau F-nya ini dimisalkan jadi 2 lagi, dimasukin angka 2-nya. Berarti semua variabel A kita ganti jadi angka 2. Jadi 4 dikali 2 dikurangi 2. Hasilnya adalah 6. Setelah kita mendapatkan nilai F2, fungsinya buat apa sih Kak? Kok nyari F2? Nyari F2 ini untuk menyelesaikan permasalahan G bundaran F terhadap 2 ya. Kita mulai. Nih, G bundaran F terhadap 2 sama dengan bentuknya kan berarti mengikuti yang GX itu kan, dimana G F2-nya ini sendiri kita ubah jadi angka 6 nantinya. Jadi G itu sama dengan G bundaran F maksudnya sama dengan 5x plus 3 mengikuti GX di atas. 5 dikali X-nya itu adalah yang F tadi, F2 tadi. Nah, terus kita tambahkan dengan angka 3. Selanjutnya 5 F2 kan tadi kita udah dapat tuh angkanya 6. Berarti 5 dikalikan dengan 6 ditambahkan dengan 3. Hasilnya adalah 5 kali 6, 30. Tambah 3, 33 jadinya ya. Berarti jawabannya kita dapat adalah apa coba? Berarti jawabannya D ya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 tentang masih sama materinya. Mulai dari sini kita lihat nih. Kan di sini ada fx sama dengan 2x min 1. Sedangkan di soal dimintanya x-nya bentuknya kuadrat. Gimana dong Kak kalau misalnya di sini diketahuinya nggak pakai kuadrat tapi dimintanya kuadrat, membingungkan gitu kan ya? Ya udah kalau gitu kita jadikan aja fx sama dengan 2x min 1 sebagai dasar untuk mendapatkan nilai dari fx kuadrat ya. Kita mulai dari yang fx kuadrat nih. Fx kuadrat sama dengan berarti 2x-nya ini tinggal kita ubah pakai kuadrat. Yang ada variabel x-nya kita ubah jadi pakai kuadrat ya. Jadinya 2x kuadrat min 1. Kayak gitu. Simple kan? Lanjut. Setelah itu kita lihat. Di sini dimintanya x1 tambah x2 ya. Berarti kita selesaikan persamaannya dulu nih. Berarti mulai dari fx kuadrat kita tulis ditambah 3 bentar. Oke, ditambah dengan 3fx itu hasilnya sama dengan minus 5 ya, sesuai pada soalnya minus 5. Nah, sekarang kita rubah fx kuadrat tadi kan udah dapet tuh hasilnya, kita ganti menjadi 2x kuadrat minus 1 sesuai dengan yang udah kita hitung sebelumnya. Ditambah sekarang sorry, ditambah 3 fx-nya adalah 2x min 1 kan, berarti dikalikan 3 dikalikan dengan fungsi fx maksudnya sama dengan minus 5. Sorry, ini harusnya minus 5 ya, salah tulis. Terus di sini berarti tinggal kita hitung deh. 2x kuadrat minus 1 sama ditambah 3 dikali 2x ya. Karena kalau dalam kurung berarti bentuknya dikali kan. 3 kali 2x sama dengan 6x. 3 kali minus 1 min 3. Ini juga minus 5, salah lagi, harusnya minus 5, oke? Nah, sekarang 2x kuadrat kita jumlah-jumlahkan, berarti ditambah 6x
min 1 tambah min 3 berarti min 4. Terus tuh minus 5 pindah ruas ke kiri menjadi plus 5. Hasilnya 1 ya. Sama dengan 0. Nah, yang diminta kan bentuknya itu X1 tambah X2. Kita ingat nih, kalau di rumus, kalau misalnya X1 tambah X2, bentuk umumnya tuh menjadi itu ya, menjadi apa coba? Ada yang inget nggak? Ada yang inget nggak? Aduh, kakak lupa. Oke, gini ya. Jadi kalau X1 ditambah X2 itu bentuknya menjadi min B per A ya. Nah, cara menentukan A, B, C-nya tuh gimana, Kak? Kalau dalam suatu fungsi, kita lihat yang paling depan, yang ada variabel kuadratnya yang paling depan, itu berarti B-nya. Yang keduanya itu, yang setelahnya itu, A-nya. Yang keduanya itu adalah B-nya, yang terakhir itu C. Bisa juga nanti bertambah jadi D, kalau misalnya dia perpangkatannya lebih dari pangkat kuadrat ya. Oke, ingat rumusnya, kakak tulis dari sini. Jadi X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Lanjut pada soal. Berarti kalau gitu jawabannya kalau X1 ditambah X2 itu B-nya tuh berapa? Tunggu ya. Oke, berarti X1 ditambah dengan X2 masukin min B. Min B-nya itu tadi kan 6, B-nya tuh 6, berarti negatif 6 dibagi dengan A, A-nya tuh 2, berarti hasilnya negatif 3. Berarti kita dapat jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut soal yang nomor 3. Wah kak, soalnya sama aja nih sama yang soal nomor 2. Iya emang sama aja, tapi yang ditanyakan tuh dalam bentuk perkalian. Dan perlu diingat lagi nih, koreksi. Di sini kan yang kuadrat tuh bukan X-nya ya, tapi F-nya. Kok gitu sih kak? Apa bedanya? Kan sama-sama kuadrat. Enggak, Dik. Jadi kalau misalnya yang dikuadratkan itu adalah F-nya, berarti bentuknya sama aja dengan kita menguadratkan seluruh fungsi dari Fx-nya itu sendiri. Kalau tadi kan yang kita kuadratkan itu yang memiliki variabel X-nya ya. Nah, kalau sekarang seluruh fungsi Fx itu kita kuadratkan, makanya dalam kurung Fx kuadrat, kayak gitu kan. Nah, oke, kita lanjut ke soalnya. Kita bahas dulu. Bentar. Untuk soal ini, nah sekarang F, terus tuh Fx, kan tadi kita ingat ya fungsi Fx secara keseluruhan kita kuadratkan, berarti Fx kuadrat ditambah 3, ini sesuaiin soal ya, ditambah dengan 3 Fx atau 3 fungsi Fx kayak gitu, sama dengan minus 5. Kita hitung, tinggal kita masukin, substitusikan semua hal yang udah kita ketahui. Kita kan udah dapat tuh Fx berapa dan lain sebagainya. Nah, kita kalikan deh. Sekarang Fx, fungsi Fx kita kuadratin nih. Fungsi Fx gimana kah cara kuadratinnya? Kayak gini. Kita tulis lagi. Fx-nya kan tadi adalah 2x minus 1. Kita kuadratkan. Kayak gini. Beda kan sama soal nomor 2 caranya? Iya, beda. Karena yang dikuadratnya berbeda. Jadi 2x minus 1 dikuadratkan. Terus tuh ditambah 3 fungsi Fx dikali 2x minus 1. Sama dengan minus 5. Terus kita kali silang, kali senyum. Kalian pasti masih ingat dari SMP sampai SMA mempelajari ini. 2x kali 2x itu 4x kuadrat. 2x min 1, pokoknya ada kan caranya, cara mengalihkan suatu fungsi kuadrat. Jadi kayak gini, 4x kuadrat min 4x plus 1 itu hasil dari 2x min 1 dikuadratkan ya. Terus 3 dikali 2x sama dengan 6x. 3 dikali min 1 min 3 sama dengan minus 5. Terus kita jumlahkan yang memiliki variabel sama. Min 4x ditambah 6x berarti plus 2x. Terus positif 1 dikurangi 3 min 5 pindah ruas ke kiri berarti jadi berapa? Jadi positif. Ayo berapa? 3 ya, sama dengan 0. Yang ditanyakan itu x1 dikali x2. Kalau tadi x1 ditambah x2, berarti rumusnya kalau x1 dikali x2 itu adalah, ada yang ingat? Jawabannya itu apa? Yo jawab dulu ya, C per A ya.
Tadi kakak udah ngasih tahu ya cara nentuin mana A, mana B, mana C, mana D dan seterusnya, oke? Ini A-nya, kalau ini B, dan kalau yang ini C. Berarti X1 kita buat X1 sebentar, X1 dikali X2. Salah lagi di nulisnya, aduh. Bentar, ulangin. X1 dikali X2 sama dengan C. C-nya itu tadi berapa? 3 ya. C-nya itu 3 dibagi A. A-nya itu adalah 4. Berarti jawabannya adalah 3/4. Kalau di soal berarti pilihan yang B. Oke, kayak gitu. Selanjutnya soal yang terakhir di UTBK kemarin tentang fungsi ya. Terus kita lihat di soal F bundaran G terhadap X itu 4X kuadrat. Bentuk persamaannya maksudnya 4X kuadrat dikurangi 26X. Terus susah banget nulisnya nih, ditambah 32. sorry ya. Terus kita lihat nih, berarti F bundaran G ini kita ubah jadi F GX atau fungsi dari GX terhadap GX sama dengan 4X kuadrat. 4X kuadrat dikurang 26X ditambah 32. Terus kita lihat nih kayak gini. Lihat dulu di soal, ada tuh di soalnya yang GX-nya ini adalah minus X tambah 3 atau negatif X tambah 3. Berarti kita ubah jadi kayak gitu ya, fungsi dari F GX-nya. Berarti F GX-nya ubah langsung jadi negatif X ditambah 3. Aduh, susah, salah nulis terus. Tambah 3 sama dengan 4X kuadrat dikurangi 26X ditambah 32. Terus karena yang diminta di soal itu adalah bentuk dari F1, maka yang dalam F harus kita ubah jadi 1. Caranya gimana ya? Kok biar jadi F1? Secara logika sih cari aja nilai X yang bisa menjadi 1 kalau ditambahkan dengan 3. Berarti X-nya diubah jadi 2. Negatif 2 tambah 3 kan 1 ya tuh. Itu secara logika. Tapi kalau mau diurai kayak gini, diurainya jadinya ya udah kayak gini aja. Negatif X ditambahin sama 3 tadi, sesuai dalam kurung tadi tuh isinya apa ya. Karena di isinya adalah negatif X ditambah 3, sama dengannya tuh harus sama dengan 1. Karena yang kita pengen adalah F1. Berarti hasilnya min X min 2. Karena sama-sama negatif, jadinya X-nya adalah 2. Berarti nanti ketika ngerjain, semua variabel X atau semua yang memiliki variabel X, kita ubah jadi angka 2. Oke? Kayak gitu ya. Oke, kita mulai. Tunggu. Oh ya, sedikit ngingetin lagi, nanti kalau misalnya yang dimintanya F2 berarti sama dengannya sama dengan 2. Kalau yang dimintanya F3 berarti sama dengannya sama dengan 3. Pokoknya sesuai yang dimintanya tuh apa. Kayak gitu ya adik-adik. Oke. Sekarang masuk ke soal. Berarti F1 sama dengan, ingat semua variabel X kita ganti jadi 2 ya. Aku juga kadang lupa nih. Berarti 4 dikali 2 kuadratin dulu baru dikali 4 ya. Dikurang 26 dikalikan dengan 2 karena X-nya jadi 2 ditambah dengan 32 deh yang terakhirnya. 2 kuadrat itu 4. 4 kali 4 itu berarti 16. Ya, 16 ya. Dikurang 26 kali 2 itu 52 ditambah 32. Berarti kalau dijumlahin berapa jawabannya? Ayo, jawab dulu sekarang. Apa jawabannya? Oke, kita jawab nih. Negatif 4. Udah deh kayak gitu, berarti jawabannya B ya. Oke, cukup sekian dulu. Jangan bosen-bosen belajar bersama EduBiwan ya. Salam edukasi.